Salah satu peran fisioterapi adalah sport massage. Sport massage adalah bentuk khusus pijat dan biasanya digunakan sebelum, selama, dan sesudah bertanding. Sport massage merupakan satu prasarana untuk membina di saat pertandingan atau latihan. Ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, memiliki dasar pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, mekanika gerakan, patologi muskuloskeletal. Yang kedua, daya tahan kerja yang kuat. Yang ketiga, pengalaman sentuhan enak dan sensitif. Yang keempat, media massage yang mumpuni. Yang kelima, frekuensi jenis teknik dan lamanya massage. Dan yang keenam, penggunaan massage secara rasional dan konsisten. Adapun tujuan massage sport yang pertama, untuk mempersiapkan atlet mendapatkan prestasi puncak. Yang kedua, mengurangi stres atau ketegangan otot. Dan yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan peradangan atau bengkak. Dan yang keempat, meningkatkan fleksibilitas otot. Dan yang kelima, mencegah terjadinya cedera. Dan yang menjadi manfaat dari massage sport yang pertama, menghindari terjadinya cedera olahraga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik para atlet. Yang ketiga, mencegah terjadinya cedera otot dan tendon. Yang keempat, membantu proses penyembuhan. Dan yang kelima, memberi efek sedatif. Massage sport juga mempunyai kontraindikasi. Yang pertama, suhu tubuh lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 37,7 derajat Celcius. Yang kedua, terdapat trauma akut seperti luka terbuka. Yang ketiga, sendi terkilir, bengkak, dan luka bakar. Yang keempat, terkena penyakit pembuluh darah atau varises dan penyakit pembuluh darah lainnya. Adapun peran massage pada olahraga yang pertama, menurunkan efek tidak baik dari olahraga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berlatih. Yang ketiga, mencegah cedera tendon dan otot. Yang keempat, membantu proses penyembuhan luka pada akut. Yang kelima, membantu proses penyembuhan jaringan pada fase kronis dengan memecah adhesi. Yang keenam, menurunkan spasme otot. Dan yang ketujuh, membantu proses relaksasi mental. Untuk melaksanakan massage sport, ada beberapa teknik yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, teknik stroking. Kedua, teknik effleurage. Ketiga, teknik petrissage. Keempat, teknik friction. Kelima, teknik kneading. Keenam, teknik hacking. Ketujuh, teknik clapping. Kedelapan, teknik pounding. Dan yang kesembilan, teknik vibration shaking. Mari kita lihat teknik yang pertama, teknik stroking. Fungsi utamanya adalah mempersiapkan kontak fisik dengan pasien. Tekanan dapat dilakukan dengan 1 atau 2 tangan. Yang kedua, teknik effleurage. Effleurage dilakukan dengan seluruh telapak tangan dan jari yang biasa digunakan dengan tekanan yang merata
disertai penekanan yang cukup kuat pada tubuh yang akan dimasas. Epiurate selalu dilakukan pada awal pijat. Yang ketiga, teknik Petrisek. Teknik Petrisek digunakan pada jaringan yang lebih dalam untuk memobilisasi cairan, meregangkan serat otot, dan merangsang relaksasi. Petrisek efektif kita lakukan pada daerah yang lebih luas, misalnya pada punggung. Teknik yang keempat, teknik friction. Teknik friction dapat digunakan untuk tujuan eksplorasi pada bagian yang lebih dalam dengan menggunakan ujung jari-jari dalam waktu yang singkat. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan perlengketan, namun jangan sampai menimbulkan peradangan. Teknik yang kelima, teknik kneading. Kneading mirip dengan Petrisek, hanya saja dilakukan lebih lembut dengan memanipulasi jaringan-jaringan yang lebih dalam dan dilakukan gerakan mendorong. Teknik yang keenam, teknik hacking. Pada saat melakukan hacking, jari-jari harus terbuka dan kendor. Bila tepi tangan menyentuh tubuh, jari-jari akan kolaps. Gerakan ini dilakukan dengan cepat, mulai dari pergelangan tangan. Teknik yang ketujuh, teknik clapping. Cara yang umum dilakukan pada massage atlet. Tidak boleh dilakukan pada kondisi nyeri dan digunakan untuk membantu batuk dan ekshalasi. Dan teknik yang kesembilan, teknik pounding. Teknik pounding mempergunakan tepi tangan juga, tetapi dengan tangan agak mengepal. Untuk melakukan massage ini, kita membutuhkan sarana atau bahan. Yang pertama, kita bisa menggunakan bedak yang digunakan pada massage dalam event pertandingan. Yang kedua, pelembab digunakan bagi atlet dengan kulit yang kering. Dan yang ketiga, paling baik digunakan minyak yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dan yang berikut, balsam dapat digunakan sebelum latihan dan sebelum massage. Saudara-saudari, massage sport bisa dilaksanakan sebelum bertanding, saat bertanding, dan setelah bertanding. Mari, siapa menjadi seorang fisioterapis massage sport? Kesempatan ini harus diperjuangkan. Selamat menjadi seorang fisioterapis.